Bapak kenapa Bapak pakai ngusir Aisar? Aisar mah lagi ngebantu orang-orang di sana. Itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu ya, nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya belah kasihan ya. Udah syukur itu si Aisar itu membantu, malah kau usir-usir ya gara-gara macet kau bilang. Ya namanya juga dia influencer, ya banyak lah orang yang pengen lihat dia. Gak jadi respect sama Bali. Kemarin Aisar berbagi aja digituin sama orang Bali. Ini guys ya, aku coba ngelurusin dan aku nggak memihak siapapun ya. Ini aku mau bahas Aisar dulu guys. Dia kan berbagi, ini aku udah di tempatnya nih. Dia berbagi di lokasi di ya. Kalau seorang Aisar memberikan bantuan dan dikontenin, ya memang itu wajar. Dia seorang konten kreator ya. Kecuali ya Aisar membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Jangan kamu eksis sini. Siap, makasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersihin itu masyarakat itu. Aduh. Ya udah. Jangan kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobilnya. Mana? Supir. Bentar lagi dek. Pergi. Suruh pergi ya. Pergi. Assalamualaikum rek, what's the deal? Top John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa sesuai dengan tajuk di video ini geng. So, jadi awalnya kemarin itu ketika saya mengupload satu video. Nah kalau kalian teringat ya, kemarin saya sempat mengupload video ini geng ya, dengan tajuk kenapa Malaysia aja ada nama kereta nasional ya kan. Lalu terjumpalah ada satu komen ini geng. Nah ini geng ya, Wak Lonjong, kau fokuslah hal-hal lain, bukan urusan kau pun. Oke. Kau buatlah tentang konten-konten mengenai perkembangan banjir di Bali. Oke. Akhirnya saya balas. Oke, besok saya buat, berarti hari ini geng ya. Dan ada yang balas geng ya, ada siapa ini, Ahmarul ya. Tak payahlah Wak, banjir kat Bali tak ada kaitan dengan netizen Malaysia. Wak jadilah Wak Lonjong, Wak bukan Aisar Khalid. Nah akhirnya geng, satu ide muncul nih geng ya, berbicara tentang Bali dan juga Aisar Khalid. Akhir-akhir ini geng, dari kemarin itu sudah ada yang viral nih geng ya. Dan ini dia geng ya, jadi ketika Aisar Khalid memberikan bantuan dengan warga Bali yang terkena musibah banjir geng ya, satu tajuk, satu momen dimana cukup viral, yaitu Aisar Khalid diusir dengan orang Bali. Weh, ini tengah viral nih geng di TikTok ya. Oke, kita akan coba melihat bersama-sama geng seperti apa dan bagaimana kronologisnya geng ya. Karena kalau saya melihat video-video ini geng, terjadi ada pro dan kontra, di mana ada orang-orang yang membela Aisar, ada juga orang-orang yang membela satu warga Bali itu yang tengah mengusir Aisar Khalid. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama gengnya seperti apa videonya Rek ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya geng, kalau kalian ingin shopping, belanja-belanja geng ya, saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berkenan ya, kalian suka, boleh kalian check out salah satu barangan yang saya jual di link Shopee di bawah video ini. Oke, kita akan coba untuk melihat geng bersama-sama seperti apa kompilasi video dan bagaimana kronologisnya, macam mana Aisar Khalid ketika membantu warga Bali tapi malah diusir geng. Aduh, oke, kita akan coba nonton. Jangan kamu eksis sini. Siap, makasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersihin itu masyarakat itu. Ya udah. Jangan kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobilnya. Pergi. Gak ada hormat memang. Gak bersyukur memang. Ya, jadi ada
seseorang bapak-bapak, geng ya. Nampaknya beliau ini warga asli Bali, geng ya. So, menurut komentar-komentar dari netizen, geng ya, ada yang membela bapak-bapak itu, ada yang membela Aisar Khalid. Jadi versinya itu macam-macam ini, geng ya. Ada yang menyebut Aisar sudah datang jauh-jauh dari Malaysia, ya kan, bukan orang Indonesia, tapi beliau ini memang sangat-sangat sungguh murni, rela, ikhlas membantu orang-orang Bali. Tapi di satu sisi lain, geng, untuk netizen yang membela bapak-bapak itu, geng, jadi suasana ini kan lepas banjir nih, geng ya. Jadi akhirnya di sana itu kebiasaan adatnya itu selalu bergotong royong untuk membersihkan rumah-rumah, membersihkan air-air yang kotor, air yang keruh. Ini bergotong royong dikarenakan ada Aisar Khalid dan para kru-krunya, geng ya. Akhirnya jalan ini jam, macet, lori-lori truk sampah tidak bisa masuk dikarenakan ada Aisar Khalid dan juga krunya. Begitu, geng. Makanya bapaknya itu marah-marah, geng ya. Jadi mungkin beliau merasa udah letih, penat, capek, ya kan, mau bersihkan rumah nggak bisa dikarenakan ada Aisar Khalid yang tengah berbagi-bagi itu ya. Jadi di sini ada dua pro dan kontra, pro dengan Aisar, juga pro dengan bapak itu, geng ya. Kita lanjutkan video yang lain, geng. Jangan kamu eksis sini. Siap, makasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersihin itu masyarakat itu. Waduh. Ya udah. Sana kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobil nih. Mana? Ber. Bentar lagi dek. Pergi. Suruh pergi ya, pergi. Adek. Sabar. Adiknya berkata, "Bang, sabar bang ya." Enggak ada hormat memang. Enggak bersyukur memang. Ayo, naik. Jangan apa ya. Maaf bang ya. Orang kayak gini. Banyak yang minta maaf ya warga di situ. Suara tutup. Dilihat dari ekspresi wajahnya ini dah terlihat ya. Emosi dia aja, tapi dia emosi kita. Nah, terlihat Aisar nampak kecewa nih, geng ya. Sabar aja bang. Bang ikut jalan-jalan boleh bang. Bang kita itu diam. Diam. Adik-adik ini semua. Sabar ya bang. Sabar bang ya, sabar. Terus. Oh, maju. Nanti kebalik sana lagi. Oh, mundur kanan. Jadi lagi. Terus lagi. Saya baru tahu. Iya. Sok keras aja. Enak kali lo. Sok keras aja tuh, sok keras. Satu orang aja. Orang mana dong? Orang ini. Kita ini. Emang kayak gitu bang. Benda-benda kayak gini harus menguji emosi. Aku tak akan boleh buat berbagi seperti ini. Jadi bermain dengan orang ramai, emosi harus dijaga, mental, fisikal. Doakan aku teman-teman. Aku oke aja. Orang bagi bantuan. Selalu aja bang. Sabar bang ya. Alright bro, hati-hati. Banyak loh yang suka Aisar gitu kan. Kalau mau main-main. Ya, alasannya sih kata bapaknya dia letih, capek juga kan, geng, bersih-bersih rumah dia, mungkin di sekitar lingkungan itu seperti itu, ya kan. Kalau dibilang capek, penat, letih, Aisar juga penat, capek juga, geng, ya kan.
Aduh, oke, kita akan coba melihat ya komentar dari netizen. Nah, ini saya suka nih, geng ya, komen-komen dari TikTok ini, geng ya. Kok jadi nyalain bapaknya? Ya jelas lah bapaknya marah. Mereka lagi bersih-bersih, jalannya ditutup. Jalannya tertutup dengan keramaian. Mereka lagi capek. Siapa yang nggak kesel? Siapa yang nggak geram? Boleh berbagi, nggak salah. Tapi lihat kondisinya dong, teman-teman. Jangan salahin bapaknya. Aisar juga nggak salah. Cuma waktu dan kondisinya nggak tepat ya. Itu satu komentar dari netizen, geng ya. Oke, lalu ada juga yang membalas nih. Wah, makin seru nih, geng. Berbalas-balasan ini, geng ya. Sebelum marah itu harusnya ditegur baik-baik. Dia bukan lagi ngerusuh, dia ke situ juga lagi bantu-bantu, sedangkan dia langsung marah-marah. Nah, itu, geng ya. Harusnya ngomong baik-baik sih itu bapak. Nah, itu masuk akal juga, geng ya. So, kalau seandainya saya jadi bapaknya, geng ya, saya pun capek nih ya kan, rumah saya kebanjiran misal, geng ya. Rumah saya banjir, misal saya membantu jiran saya juga, geng ya. Kita capek dari pagi sampai siang bersih-bersih ya kan, geng. Ketika ada Aisar Khalid nih misal, waduh, tambah buat jam, tambah buat macet. Lori, truk untuk sampah tak boleh masuk. Di satu sisi lain, saya terbantu, geng. Alhamdulillah, ada yang membantu, ya kan, kasih mungkin beras, kasih katil, kasur, ya kan, geng. Tapi ketika marah, mungkin saya akan mendatangi krunya atau Aisarnya. Bang, kalau bang bantu jangan di sini, bang. Boleh agak geser sedikit, bang, biar lorinya bisa masuk. Sesimpel itu sebenarnya, geng ya. Itulah. Akhirnya, geng, ramai konten kreator yang bersuara tentang masalah ini. Kita lihat, geng ya. Aisar membantu di Bali tapi malah diusir. Tonton sampai habis. Oke, kita coba lihat ya. Aisar membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Jangan kamu eksis sini. Siap, makasih bang. Ini menimbulkan pro dan kontra. Ada hormat memang, nggak bersyukur memang. Pertama, aku tidak mau memojokkan pihak dari Bang Aisar. Yang kedua, aku tidak membenarkan cara Bapak itu menegur Bang Aisar. Pertama, aku mau berterima kasih dulu sama Bang Aisar. Sudah baik mau menyalurkan berkat, membantu warga Bali yang terkena musibah. Tapi Bang, kalau dari aku pribadi, Bapak itu marah karena dia lagi melakukan proses gotong royong. Dia lagi melakukan proses pembersihan, di mana Abang menimbulkan crowd, menimbulkan keramaian, sehingga proses gotong royong itu tidak berjalan dengan lancar. Jalanan jadi macet. Ngonten tidak ada salahnya ngonten. Aku juga seorang konten kreator. Mencari momentum, entah bencana alam, orang yang membutuhkan bantuan, orang miskin yang bisa dibantu pasti dibantu. Cuma bang, ngonten di situasi yang tidak tepat dan kontennya terus menerus. Jadi kan kesannya kayak memanfaatkan keadaan, di mana orang-orang juga pasti berpikir bahwa di mana ada kejadian, di mana ada musibah, pasti di situ abang mau cari nama. Karena banyak banget yang menggiring opini. Orang Bali cuma tunduk sama warga Eropa. Orang Bali munafik. Orang Bali itu tunduknya cuma sama bule. Di Bali ada puja mandala, di mana ada gereja, ada pura, ada musola. Kalian Idul Fitri, pecalang bantu jagain parkiran. Sebelahnya musola. Kalian Jumatan parkir di gereja boleh. Kita Natal, kita parkir di lahan musola boleh. Indah toleransi. Tapi kenapa kalian orang-orang di luar bilang Bali kayak gini, Bali kayak gitu? Ini terus terang ya, aku marah banget. Bali dibilang munafik lah, Bali dibilang tunduk sama orang asing lah. Pasti ada hal yang tidak benar. Makanya Bapak itu bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Kalau misalkan ada yang menusuk ke hati, tolong dibuang. Terima kasih. Oke, itu, geng ya. Menurut sudut pandang dari konten kreator ini ya. Oke. So, ini ada satu komentar menarik, geng ya. Kita akan coba untuk membaca sebentar, geng ya. Komen TikTok. Nah, ini, geng ya. Maaf ya, Bang. Saya cuma mau ngelurusin kemarin. Itu Bang Aisar mau menyalurkan ke posko. Maksudnya ke pos-pos bantuan, geng. Jadi tidak sampai diantar ke masyarakat, tapi ke posko biar masyarakat ambil. Jadi tidak terjadi jam, kemacetan, atau mungkin pergaduhan. Nah, itu, geng ya. Barang datang, warga sudah berdatangan untuk inisiatif ambil sendiri-sendiri. Dan bantuan kasur pun benar-benar 80 pieces ya, maksudnya 80 buah, 80 piece ya. Tapi dengan terlalu ributnya warga untuk ambil sendiri-sendiri, jadi ricuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya antar kasur itu suami saya dan saya ikut. Saya tahu kronologi yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Itu, geng ya. So, banyak yang mendukung Aisar, ada juga yang memang mendukung bapak itu. Tapi lagi-lagi, geng, mau semarah apapun ya setidaknya nggak sampai ngusir-ngusir, ya kan.
mungkin cakap baik-baik, elok-elok kan bisa kan geng ya. Kalau seorang Aisar memberikan bantuan dan dikontenin, ya memang itu wajar. Dia seorang konten kreator ya. Kecuali ya dia itu seorang pejabat ya kan, kayak itu dia ngasih bantuan terus dikontenin segala macem. Nah itu baru nggak benar ya. Ini seorang Aisar, dia memang konten kreator ya. Terus dibilang, wah kamu memanfaatkan untuk pencitraan apa ya, memang itu kerjaan dia ya kan. Kenapa harus si beli ini heboh ya kan? Itu menurut saya keterlaluan ya, karena kan orang-orang sekitar kan antusias itu. Cuman ya si paling Bali ini kok bisa begitu ya kan? Ya itulah ya menurut dari abang ini ya. Kalau abang ini membela Aisar, kalau yang tadi membela bapak-bapak yang dari Bali itu. Beli itu maksudnya bang ya, beli. Nah, jadi istilah abang, mas itu kalau di Bali sebutnya beli ya, beli ya, beli lonjong, beli Hasan, beli Halim, beli Anwar, nah gitu geng ya. Jadi istilahnya itu beli di sana geng ya. Gak jadi respect sama Bali. Kemarin Aisar berbagi aja digituin sama orang Bali. Ini guys ya, aku coba ngelurusin dan aku nggak memihak siapapun ya. Ini aku mau bahas Aisar dulu guys. Dia kan berbagi, ini aku udah di tempatnya nih. Dia berbagi di lokasi di sini, ya. Bagi-bagi sembako, kasur kan. Dan mungkin juga kemarin emang lagi pada gotong royong buat bersih-bersih guys. Nah mungkin kemarin ada truk-truk besar gitu kan. Bang Aisar nih influencer besar ya guys ya. Jadi otomatis tempatnya itu bakal rame buat macet. Tapi emang bener macet terus di sini. Nih kalian lihat, nggak ada Aisar Khalid aja nih udah macet nih. Apalagi ada, malah makin rame makin macet kan. Dan itu pun kalau nggak salah jam-jam pulang kerja nggak sih? Kan kasihan juga orang pulang kerja macet. Dan ini untuk belinya nih mungkin lagi capek, lagi bersih-bersih ini, tiba-tiba macet, susah lewat, ada truk sampah mungkin kan. Mungkin belinya bisa ngasih tahu dengan cara yang baik gitu loh. Kan Aisar kesini bantu kita semua juga di sini, bukan buat konten ini. Dia kan bantu juga di sini. Apalagi dia dari Malaysia kan jauh. Orang Malaysia aja peduli loh sama pulau kita ini. Jadi intinya mereka berdua nih sama-sama punya niat yang baik kok guys. Yang satu pengen bagi-bagi sembako, yang satu pengen bersihin sampah yang ada di sini. Nah di Bali tuh ada yang namanya pecalang tuh kayak petugas keamanan adat gitu guys. Untuk Bang Aisar mungkin next time kalau mau berbagi lagi, hubungin pecalang dulu biar bisa nertipin lalu lintas. Oke, ini masuk akal sih kata abang ini geng ya. Ini satu konten kreator nampaknya dari Bali ya. Betul sih. Jadi kedua orang ini tuh sebenarnya sama-sama ada niat yang baik geng. Baik itu Aisar dan juga Bapak Beli itu geng ya. Bapak Beli itu dia gotong royong mau bersih-bersih, sementara Aisar pun juga mempunyai niat yang baik juga. Jadi mungkin kedepannya Bang Aisar nanti mungkin boleh ke pecalang atau ke posko ya, minta untuk pengarahan ya, pengamanan ya kan. Jadi gak sampai macet, biar tertib, tidak sampai bergerombol rame-rame akhirnya buat jam buat macet. Mungkin itu yang lebih baik geng ya. Tapi untuk bapaknya maksudnya baik, tapi harusnya jangan emosi, agak slow-slow saja ya Bang Aisar. Ini kita lagi repot nih, kita lagi sibuk di sini. Mungkin bisa agak diarahkan minggir dulu keretanya ya kan geng, karena ada lori mau liwat nih ya, ada lori mau melintas, mau bersihin sampah di sini. Gitu, harusnya begitu sih geng ya. Jadi sama-sama enak nih, nggak sampai viral ya kan geng. Oke, next. Itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu ya, nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya belah kasihan ya. Udah syukur itu si Aisar itu membantu, malah kau usir-usir ya gara-gara macet kau bilang. Ya namanya juga dia influencer, ya banyak lah orang yang pengen lihat dia pun nggak mau dikejar-kejar. Aku buktinya di depan mataku, dia nggak mau dia itu dikejar-kejar, dia pun capek itu. Agak lain ya bapak ini ya, orangnya membantu loh pak, kok dimarah-marahi, diusir. Udah syukur dia itu mau bantu kita di negara Indonesia ini ya. Jauh-jauh dia dari Malaysia sana buat bantu orang Indonesia ini yang susah. Kau usir-usir pula, main usir-usir pula kau.
Kalau aku di posisi si Aisar itu, habis kok Pak. Geram aku lihatnya ya. Itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu Sabar, ya. sabar. Gak punya hati, gak punya adab, gak punya etika, gak punya... Sabar dik ya, sabar. Untuk Aisar Khalid, kalau Anda merasa tidak nyaman karena dianggap mau eksis di Bali dan diusir oleh salah satu orang warga, jangan cepat pulang. Dia hanya satu orang yang tidak membutuhkan engkau. Masih banyak orang di sekitar dia yang membutuhkan engkau. Teruslah membantu. Kami salut dengan nuranimu mengorbankan uang pribadimu untuk membantu. Jangan peduli dengan perkataan satu orang. Dia hanya satu orang yang tertimpa bencana di Bali. Lebih dari satu orang dan sangat banyak. Pindah dari tempat itu dan bergeser ke tempat-tempat lain. Dan banyak saudara-saudara kita di Bali yang sungguh menunggu kehadiranmu untuk dibantu. Oke. Salut untukmu saudara Aisar Khalid. Ya, itu dia geng ya. Ini juga ada satu komentar yang menarik dari orang Malaysia ya dengan video ini geng. Kita coba lihat geng ya. Nah ini dia, saya orang Malaysia bos. Saya kenal itu Aisar, dia bukan saja di Indonesia, dia bagi bantuan di Malaysia pun sama. Dia adalah orang baik. Orang Indonesia bersyukurlah orang-orang sana sebab dia ada boleh tolong ya. Oke, mungkin satu video lagi geng ya sebelum saya closing geng ya. Ini juga ada satu luahan dari kreator ya dari Indonesia. Aku tak tahu namanya siapa. Kita coba melihat geng ya. Isal mah kasihan banget sama Aisar dan malu. Bapak kenapa bapak pakai ngusir Aisar? Aisar mah lagi ngebantu orang-orang di sana. Terlepas itu konten atau apa, tapi dia ngebantu ngasih barang-barang ke orang yang sedang membutuhkan. Bapak gimana sih? Gue malu bapak. Sabar bang. Ini gara-garanya apa coba? Nih orang ini nih si Maghrib. Siapa? Bikin video gak akan mungkin marah. Jadi orang-orang tuh gak suka sama Aisar. Ini bapak ini apa jangan-jangan fansnya si Maghrib lagi? Kok ngusir? Gue jadi malu banget. Isal jadi malu banget. Pokoknya denger ini. Isal mewakili warga Indonesia minta maaf kepada Aisar dan kepada seluruh warga yang ada di Malaysia. Aisar jangan berhenti membantu orang-orang Indo ya. Nih buat lu Maghrib, gua Maghrib siapa sih? nyantumin kerudung di keranjang kuning. Beli deh biar etika lu gak sombong. Dan gua juga Fuji udah bikin lagu buat lu di Spotify, langsung aja linknya di bio. apa sih? Ramekan nih buat orang ini nih biar gak sombong lagi. Waduh, ya itulah geng ya, berbagai sudut pandang ulasan dari orang-orang Indonesia terkait dengan masalah ini geng ya. Ada yang membela Aisar, ada yang tak begitu membela Aisar tapi lebih condong membela bapaknya ya kan. Kalau menurut kawan-kawan macam mana geng? Nah boleh komen di ruang komentar geng ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, ya mungkin kedepannya nanti Aisar ketika membantu ya kan geng, jadi harus datang ke pengetua kampung. Nah mungkin bisa begitu ya, ketua kampung atau mungkin ke pemuda-pemuda kampung itu. Ini macam mana nih? Nah biar settle, biar beres nih gimana nih ya kan, biar lancar nanti berbaginya. Mungkin boleh koordinasi dengan orang kampung, tapi biasanya kalau mau membantu seperti itu biasanya sih ya harusnya berkoordinasi dengan orang-orang kampung di situ geng ya. Itu terkecuali kalau orang-orang penduduk kampung di situ rame-rame nggak suka nih mengusir rame-rame, nah itu mungkin lain cerita. Ini satu orang aja geng yang nggak suka geng ya. Itu so ya semoga dengan adanya kejadian ini mungkin bisa dijadikan sebuah pengajaran lah geng ya. Tapi rame juga yang sokong ya kan. Ada juga yang kecewa dengan sikap bapak itu. Harusnya kalau memang terganggu bisa sabar sedikit ya. Setidaknya kasih tahu ya kan, cakap elok-elok itu simple geng ya. Itu tanpa viral ya kan, tanpa emosi. Karena kalau kita bilang capek
letih, sama-sama capek ini saya lihat geng. Bapak-bapak ini capek karena bersih-bersih mungkin dari pagi sampai siang, dia letih. Aisar pun juga begitu geng, sama-sama capeknya nih geng ya. Jadi so itulah ya gunanya kesabaran. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Thank you. So gimana geng? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah, dan saya minta maaf geng apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik video sampai akhir video. Sebiasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye bye geng.